Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Kita mulai materi kita. Insya Allah malam tidak mengganggu ya, Pak. Jadi kita mungkin nanti batasi saja untuk perkuliahannya. Tidak terlalu lama. 1 jam lah insya Allah ya. Baik, jadi minggu kemarin itu sempat saya minta untuk eh, menjelaskan tentang poin ini ya. Jadi sedikit mengulang, fisika itu sebetulnya terbagi menjadi dua dua model, dua cabang utama, yaitu fisika klasik dan juga fisika modern. Nah, di slide yang saya tampilkan di sini itu menunjukkan bagaimana ilmu fisika itu terbagi berdasarkan ukuran atau size ya, dan juga kecepatan. Jadi di sini ada mencakup 4 cabang besar fisika. Ada mekanika klasik, ada juga mekanika relativistik, mekanika kuantum, dan juga teori medan kuantum. Jadi pada intinya ini sebetulnya terklasifikasi berdasarkan pada dua parameter utama, yaitu ukuran atau yang kita bisa sebut size ya. Ini makroskopik atau mikroskopik gitu ya. Dan juga parameter yang lain adalah kecepatan. Kecepatan tinggi, eh, mendekati kecepatan cahaya, atau kecepatan rendah, ya, kurang dari kecepatan cahaya. Jadi intinya diagram ini tuh menjelaskan cabang-cabang fisika sebetulnya. Jadi yang pertama mungkin saya akan bahas mekanika klasik ya. Jadi sebetulnya mekanika klasik itu hanya berlaku untuk objek yang ukurannya itu makro atau besar. Jadi ukurannya besar, terus dia juga bergerak nggak cepat gitu, relatif rendah gitu ya. Ya contohnya misalkan kayak kehidupan sehari-hari kayak kendaraan atau gerakan planet dan seterusnya gitu. Jadi fokusnya itu hukum Newton, ya. Hukum Newton pertama, hukum Newton kedua dan ketiga, dan juga mungkin energi mekanis ya yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Ada juga mekanika relativistik. Nah, ini berlaku untuk objek yang cukup besar gitu ya, objek besar makroskopik yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jadi kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter second gitu. Jadi objek besar yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Nah, ini ada hubungannya juga terkait dengan konsep yang diutarakan oleh Einstein ya. Jadi konsep relativitas khusus dan umum ya, dilatasi waktu dan juga energi itu E sama dengan mc kuadrat. Ya contohnya mungkin ada kaitannya sama astrofisika ya, tentang planet-planet seperti itu. Ada juga mungkin di sini kuantum mekanik atau mekanika kuantum. Ini ukurannya kecil, mikroskopik gitu ya, tapi kecepatannya rendah. Ya, contohnya misalkan kayak desain semikonduktor gitu ya, atau laser, atau teknologi yang ukurannya kecil-kecil gitu, nanoteknologi. Ya, seperti yang mungkin sekarang mulai terdengar gitu ya, quantum computing gitu ya. Jadi objeknya kecil dan juga kecepatannya juga rendah gitu. Ada juga teori medan kuantum.
Nah, ini berlaku untuk objek yang kecil tapi kecepatannya tinggi. Jadi dia mengintegrasikan antara mekanika kuantum dengan relativistik mekanik ya. Ini apa ya istilahnya? Ini sesuatu yang abstrak. Saya juga tidak terbayang seperti apa. Tapi yang penting kalau di fisika itu dia membahas kebanyakan tuh interaksi partikel ya. Partikel-partikel subatomik atau quark atau boson dan seterusnya. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa fisika itu terklasifikasi berdasarkan ukuran atau size dan juga kecepatan gitu. Mungkin itu penjelasan materi sebelumnya. Nah, hari ini sebetulnya saya akan membahas terkait dengan besaran dan satuan ya. Namun sebelum itu saya akan sedikit membahas ulang ya terkait dengan ada kesalahan dalam kehidupan sehari-hari tentang besaran fisika. Jadi ada beberapa pokok pikiran yang terjadi di masyarakat yang itu sebetulnya salah gitu ya. Sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya kayak massa dengan berat gitu ya. Itu kan sebetulnya persepsi yang salah gitu ya. Banyak orang yang mengatakan kata berat untuk menyebut massa. Misalnya berat saya 60 kilogram. Nah, itu salah sebetulnya. Ya karena massa atau satuannya itu kilogram itu sebetulnya untuk jumlah materi dalam suatu benda. Dan sifatnya itu tetap di mana saja. Ya. Mau di bumi, mau di planet manapun, atau di bulan, itu sifatnya tetap gitu. Sedangkan kalau misalkan pertanyaannya berat, ya, itu karena ada namanya gaya gravitasi. Gitu. Gaya gravitasi yang bergerak pada masa tersebut. Jadi berat itu ya berubah-berubah gitu, tergantung lokasi. Misalnya kalau kita timbang berat badan di bulan, ya otomatis pasti lebih ringan ya daripada di bumi. Jadi yang benar itu massa saya 60 kilogram gitu. Sedangkan berat saya itu ya 600 Newton di bumi. Karena apa? Karena menurut fisika ya itu rumusnya W sama dengan M kali G. Jadi W itu berat, M itu massa dikalikan dengan percepatan bumi. Ya sekitar 9,8 atau kalau dibulatkan sekitar 10 ya. Nah, itu yang terjadi di masyarakat dan ini persepsi yang salah kaprah gitu ya. Nah, nggak cuman itu sebetulnya yang terjadi di masyarakat, ini juga ada hubungannya sama suhu dan panas. Nah, jadi ada persepsi bahwa suhu dan panas ini hal yang sama gitu. Padahal ya jelas beda gitu ya. Jadi misalkan ada yang mengatakan mesin ini menghasilkan banyak suhu. Nah, itu salah. Yang benar mesin ini menghasilkan banyak energi panas. Kenapa? Karena suhu itu ukuran energi kinetik rata-rata partikel. Jadi saya ulangi, jadi kalau suhu itu ukuran energi kinetik gitu ya, energi kinetik, energi yang bergerak rata-rata pada partikel. Nah, satuannya juga jelas gitu, ada Celsius, ada Kelvin gitu. Sedangkan panas itu lebih tepat kalau dibilang energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda suhu rendah. Dan sedangkan satuannya juga bukan Kelvin atau Celsius ya. Panas itu energi. Energi itu satuannya adalah Joule gitu. Jadi kalau kita bilang mobil ini menghasilkan atau gas geotermal ini menghasilkan banyak energi panas, nah itu baru benar. Bukan menghasilkan suhu gitu ya. Menghasilkan banyak suhu atau menghasilkan suhu tinggi. Itu kurang tepat.
Nah, ini juga persepsi yang salah. Anggapan bahwa memahami kecepatan dan kelajuan itu sama. Ya, jadi kecepatan rata-rata saya 60 km per jam. Nah, itu salah ya. Jadi kecepatan itu adalah besaran vektor. Ya, jadi kecepatan itu udah pasti punya arah. Sedangkan kalau kelajuan itu besaran skalar. Ya, kalau vektor itu udah pasti punya arah, kalau skalar itu tidak memiliki arah. Kecepatan itu didefinisikan sebagai perpindahan antara titik A ke titik B ya per satuan waktu. Makanya satuannya itu kan m per s ya, meter per second. Sedangkan kalau kelajuan itu jarak per satuan waktu. Tapi tidak memiliki arah maksudnya begitu. Jadi hanya mengukur jarak per satuan waktu tapi tidak memiliki arah seperti itu. Nah, ini persepsi beberapa yang eh, terjadi di masyarakat. Nah, ini juga nih beberapa konteks itu keliru ya. Ini saya ngambil gambar susu kental manis ya. Terus beratnya 1000 gram. Nah, ini sebetulnya kalau dilihat dari perspektif fisika ini kurang tepat ya. Jadi menggunakan satuan yang tidak baku dan tidak sesuai konteks gitu ya. Ya, ini contohnya. Jadi susu kental manis berisi 1000 gram. Nah, padahal lebih tepat kalau disebut volume itu lebih tepat. Ya, misalkan 1 liter, nah, bukan kilogram atau gram. Penjelasannya adalah karena kilogram itu adalah satuan massa. Sudah saya singgung di awal ya. Jadi kilogram itu hanya dimiliki oleh satuan massa, sedangkan liter ya adalah satuan volume. Ya, ya untuk kasus ini susu kental manis 1 liter apa 1 gram ya 1000 gram sorry itu. Jadi konteksnya beda gitu ya dan penggunaannya harus sesuai gitu. Jadi lebih tepat kalau misalkan dibilang ke susu kental manis 1 liter gitu atau 2 liter gitu. Tapi ya sebetulnya tidak menjadi masalah ya. Tapi kalau perspektif fisika ya ini kurang tepat aja gitu. Contoh lain misalkan apa ya? Eh ini saya sudah ada materi sebetulnya. Nanti kita akan bahas besaran dan satuan. Tapi saya tambahkan beberapa kesalahan yang terjadi di masyarakat itu, contohnya misalkan salah tafsir hukum Archimedes. Nah, jadi menganggap bahwa benda yang lebih berat itu udah pasti tenggelam, ya kan? Sementara benda yang lebih ringan pasti mengapung. Kelihatannya benar, tapi sebetulnya ini tafsiran yang salah. Kenapa? Karena sebetulnya mengapung atau tenggelam itu bukan tergantung pada beratnya. Kalau tergantung beratnya otomatis kalau kapal tenggelam kan ya, karena berat gitu. Jadi sebetulnya mengapung atau tenggelam itu tergantung pada kepadatan massa persatuan volume, bukan massa totalnya ya, tapi kepadatan gitu. Jadi benda itu akan mengapung jika kepadatannya itu lebih kecil daripada fluidanya gitu. Jadi kapal besar itu mengapung di air itu karena kepadatan rata-ratanya lebih kecil dari fluidanya atau dari airnya. Jadi meskipun masanya sangat besar, tapi kalau kepadatannya itu lebih kecil, ya otomatis mengapung. Itu yang mungkin persepsi yang salah. Mungkin contoh lain bisa konteksnya, oh ya, di fisika itu kebanyakan terlalu diidealiskan gitu. Jadi banyak yang diabaikan. Ya, misalkan mobil bergerak itu pada banyak kasus itu efek hambatan udara itu diabaikan gitu ya. Jadi menganggap contohnya misalkan benda jatuh yang sudah saya sebutkan kemarin ya, menganggap semua benda jatuh ya dengan kecepatan yang sama itu eh,
jatuhnya berbeda. Misalkan bola besi dengan bulu gitu ya, sampai ke tanah itu jatuh yang lebih dulu itu bola besinya dibanding bulunya. Itu persepsi yang salah. Yang benar ya sebetulnya kalau di vakum ya tidak ada percepatan gravitasinya, atau di vakum tidak ada di ruang hampa maksudnya, ya otomatis bola besi dengan bulu itu sebetulnya jatuh ke tanah atau jatuh ke permukaan itu waktunya bersamaan gitu. Kenapa terjadi eh, bola jatuh duluan itu karena bulu itu mendapatkan hambatan yang lebih besar gitu dibanding batu. Jadi seakan-akan bola besi itu jatuh lebih cepat daripada bulu. Ya. Padahal kalau secara konteks fisika itu sebetulnya ya jatuhnya akan bersamaan pada waktunya gitu. Nah itu beberapa kasus yang ada di masyarakat terkait dengan konsep-konsep fisika yang salah gitu ya. Tapi tidak terlalu signifikan sebetulnya. Baik, eh insya Allah malam hari ini baru masuk materi ya. Jadi saya akan sedikit, ini bagian dari pengantar fisika sebetulnya, karena fisika ini eh, tidak akan membahas selain besaran dan pengukuran. Jadi ini bagian dari fisika awal-awal ya. Sampai sini mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang perlu didiskusikan atau pertanyaan. Baik, kita lanjutkan saja. Jadi harapannya ya teman-teman mampu memahami konsep besaran, pengukuran, dan satuan dengan baik, serta melakukan perhitungan menggunakan satuan yang besar. Harapannya seperti itu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ya, kita ini pasti berhadapan dengan fenomena yang dapat diukur dan pasti dapat dinyatakan dalam sebuah angka. Ya, misalkan menyebutkan tinggi sebuah gedung gitu ya, atau benda itu udah pasti ada beratnya atau suhu di sekitar kita, yaitu fenomena yang sebetulnya kita bisa ukur gitu ya. Nah, dan kita bisa memanfaatkan konsep besaran dan pengukuran ini. Jadi ini konsep dasar dari fisika. Jadi ilmu yang membantu kita nanti bagaimana memahami alam semesta ini bekerja. Jadi besaran itu sebagai sifat fisik ya dari alam ini yang dapat diukur dan memungkinkan kita bisa memberikan ya udah pasti deskripsi yang akurat gitu ya tentang fenomena. Udah pasti pakai alat ya, alat gitu dengan bantuan alat ukur gitu ya, yang membantu kita untuk menghubungkan realitas fisik dengan nilai-nilai yang ya numerik gitu ya, udah pasti angka. Kayak kemarin ada yang singgung timbangan analog dengan timbangan digital lebih akurat mana ya kan. Nah itu alat yang kita gunakan ya untuk mendeskripsikan fenomena alam ya, sehingga kita juga akhirnya bisa mengetahui gitu ya berapa nilai tersebut dalam bentuk numerik gitu ya. Dan itu juga bersifat universal gitu ya. Nah, ini di slide ini menggambarkan bagaimana fenomena alam ya itu bisa dihitung ya, bisa diramal dengan nilai-nilai numerik gitu ya. Jadi masalah dunia itu bisa
ilustrasikan dalam bentuk angka. Ya tentu kalau fisika itu harus ilmiah ya. Dan besaran itu tidak boleh keliru. Ya kayak tadi saya sudah sebutkan, antara berat dengan massa itu hal yang berbeda. Ya. Jadi kalau misalkan salah, otomatis yang lainnya juga salah. Seperti itu. Jadi secara teori ya, besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dalam angka. Dan satuan adalah standar yang digunakan untuk menyatakan suatu besaran. Contohnya misalkan di sini ya, ada 1 kilogram. Nah, satu ini adalah besaran yang diukur, tapi tidak bernilai apa-apa tanpa satuan. Jadi harus dinyatakan dalam sebuah standar gitu ya. Kalau massa berarti kilogram gitu. Ya, menyatakan satu saja tidak menjelaskan apa-apa sampai kita menambahkan satuan yang memberikan arti pada angka tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Insya Allah udah paham. Nah, ini teori lagi ya. Jadi ada pembagian antara konsep dengan matematis. Ya, secara konsep besaran pokok ini adalah dasar dari semua besaran fisika dan tergantung pada besaran lainnya. Sedangkan besaran turunan ini adalah kombinasi dari besaran pokok. Ya, besaran pokok itu ada 7 kalau tidak salah ya. Nah, besaran turunan itu adalah besaran yang terkombinasi dari besaran pokok tadi, dari 7 besaran pokok tadi. Ya. Ya, ini mungkin kita skip saja, tapi sedikit kita bahas ya. Di fisika itu ada istilah ya, ada istilah vektor dan skalar. Jadi kalau vektor itu sebuah nilai yang memiliki arah. Sedangkan skalar itu tidak memiliki arah. Ini konsep matematisnya begitu ya. Nah, ini 7 besaran pokok yang saya sebutkan tadi. Ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, ya, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan juga jumlah zat. Ya. Dan satuan ini sudah familiar sekali ya buat teman-teman semuanya. Mungkin ada beberapa yang tidak atau jarang kita pakai, mungkin kalau kita bicara tentang intensitas cahaya, atau juga kita kalau bicara tentang jumlah zat, ini juga kita mungkin jarang. Tapi yang mungkin di kehidupan sehari-hari ini yang atas ini, satu, panjang, massa, waktu, suhu. Mungkin sama ini ya, kuat arus listrik. Nah tadi satuan itu harus terstandar ya. Ya, standar ada internasional, ada namanya Satuan Sistem Standar Internasional atau SI. Ya. Jadi Satuan Sistem Internasional ini asalnya itu kalau nggak salah dari Perancis ya, kalau nggak salah tuh. Jadi ini adalah sistem standar pengukuran ya yang digunakan oleh global seluruh dunia secara sains, secara teknik, dan juga pasti kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi S ini penyempurnaan dari sistem matriks yang diciptakan untuk menyediakan cara pengukuran yang seragam. Ya, supaya semuanya itu seragam, maka perlu ada kesepakatan internasional. Nah, ini 7 pokok ini itu digunakan secara konsisten di seluruh dunia. Jadi ada base quantities ya, besaran dasar yang tidak tergantung pada besaran lainnya. Gitu. Ada 7 ya, ada kilogram, massa, panjang, waktu ya.
ya. Kemudian suhu, ada kuat arus, intensitas cahaya, dan juga jumlah zat. Nah, ini peta dunia ya yang menggunakan satuan standar internasional. Jadi mungkin ada beberapa negara yang tidak terlalu menganut standar ini ya. Ini tapi datanya menunjukkan terakhir update tahun 2000 ya. Jadi ini peta dunia yang menunjukkan matriks dengan kode warna menurut tahun konversi dari tahun 1800-an sampai 1980. Yang hitam ini menandakan bahwa negara belum mengadopsi sistem SI. Tapi ini tahun 2000 sih. Ya, ada Myanmar, ada Liberia, ada Amerika Serikat, termasuk Kanada, sedikit bagian dari sini ada Britania Raya. Ya, jadi seperti ini penyebaran penggunaan matriks satuan internasional. Nah, sedangkan besaran turunan tadi ya itu kombinasi ya atau pengelolaan dari besaran-besaran pokok. Ya, didapatkan dari kombinasi dari besaran-besaran pokok. Nah, di sini mungkin sebagian saja ya. Ada luas, ya ini satuan SI-nya meter per second, dan seterusnya. Ada volume, ada massa jenis, dan seterusnya. Jadi besaran fisika yang diperoleh dari kombinasi atau turunan, ya, atau turunan dari besaran-besaran pokok, udah pasti melalui hitungan matematis ya. Nah, ini mungkin perlu kita bahas sedikit ya terkait dengan notasi ilmiah dan juga prefix. Ya. Jadi notasi adalah cara untuk menulis bilangan yang sangat besar atau sangat kecil agar mudah dibaca. Jadi contohnya misalkan kecepatan cahaya gitu ya, itu nolnya kan ada 8 ya. Ada berapa ini? Ada 8 ya. Itu agak sulit ketika dihitung nolnya gitu. Akan lebih sederhana kalau misalkan 3 kali 10 pangkat 8 seperti itu. Nah, dan juga mungkin kalau 0 komanya terlalu banyak seperti itu. Ya. Jadi bisa disederhanakan satu angka di belakang koma ya, 2,5 10 pangkat min 5. Nah, ini lebih mudah seperti itu. Jadi dinotasikan supaya lebih simple atau lebih sederhana. Nah, sedangkan ada prefix. Nah, prefix ini awalan yang ditambahkan ke satuan untuk menunjukkan kelipatan atau bagian tertentu dari satuan dasar. Jadi, misalkan megawatt gitu ya. Megawatt ini nolnya ada 9 gitu ya. Jadi lebih simpel 2 megawatt gitu ya. Artinya 2 berapa ini? 2 miliar ya. 2 miliar watt seperti itu. Ya. Nah, ini ada berita bahwa Republik Indonesia memiliki tambang sekitar 90 megawatt. Artinya berapa? Artinya memiliki 90 miliar watt ya, atau 90 megawatt ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Atau misalkan di alat CT scan ini ya, ada beberapa spesifikasi ditulis menggunakan prefix. Contohnya misalkan ini ya, output voltage ya, ada 60. Kelihatan ya, Pak? 60 kilovolt, 70 kilovolt. Nah, ini ditulis secara prefix ya. Atau misalkan mana lagi? Ya hanya itu ya. Yang lainnya masih satuan biasa. Seperti itu. Jadi ada beberapa alat ya yang menggunakan notasi ataupun prefix. Untuk apa? Ya jelas untuk memudahkan
penyebutan. Nah, seperti ini. Untuk saat ini prefiks yang paling tinggi itu iota, zeta, kemudian hexa dan seterusnya. Ya, 10 pangkat 24 ya, simbolnya Y. Kalau di komputer mungkin kita masih sering pakai istilah tera ya. Tera tera 1 tera gitu ya. Kalau memori disk gitu kan 1 tera, 2 tera dan seterusnya. Saya jarang sih dengar peta, hexa, zeta, iota itu saya jarang. Kecuali mungkin komputer yang dimiliki oleh pemerintahan Amerika Serikat itu setahu saya kuintillion ya. Kuintillion itu nolnya berapa ya? Mungkin sekitar 1 juta triliun ya. Kata itu berapa itu nolnya. Baik, nah ini bagaimana mengkonversi satuan ya. Ini penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi kalau pangkatnya sama, A dan B tinggal dijumlahkan. Kalau perkalian ya, A dan B dikalikan, kemudian nanti untuk pangkatnya itu dijumlahkan. Kalau pembagian A sama B ini tinggal dibagi, tapi untuk pangkat 10-nya itu dikurangi. Ya, kalau perpangkatan ya tinggal dikali ya. Seperti itu. Nah, ini contoh mungkin matematis apa namanya? Soal ya, contoh soal. Saya pikir sih sudah semua paham mungkin ya. Ini penjumlahan matematika biasa. Pada intinya adalah ketika mengoperasikan pangkat, yang perlu diperhatikan adalah pangkatnya itu. Jadi kalau penjumlahan atau pengurangan itu pangkatnya sama, disamakan dulu pangkatnya, kemudian nanti baru dijumlahkan bilangan A sama bilangan B. Kalau perkalian otomatis pangkatnya dijumlahkan ya. Kalau pembagian itu dikurangkan. Seperti itu. Nah, ini mungkin kalau kita ambil satu kasus ya, satu contoh soal 2,46 10 pangkat 3 ya ditambah 5,4 10 pangkat 3 ya tinggal dijumlahkan ya karena pangkatnya sudah sama gitu ya. Hasilnya seperti ini. 7,86 10 pangkat 3. Ya tinggal dijumlahkan karena pangkatnya sama. Sama halnya juga yang bawah ya. Yang bawah ini kebetulan pangkatnya berbeda. Ya 5,8 10 pangkat 9 ditambahkan 3,2 kali 10 pangkat 8. Nah, ini mengalami perbedaan pangkat sehingga perlu disamakan dulu pangkatnya. Maka di sini 5,8 kali 10 pangkat 9 ditambah, nah ini nolnya maju 1 ya, komanya maju 1 sehingga tinggal 0,32 10 pangkat 9. Nah, disamakan dulu pangkatnya. Hasilnya seperti ini. Kalau pengurangan juga sama ya, sama dengan penjumlahan, artinya disamakan dulu pangkatnya baru nanti dijumlahkan. Kalau perkalian ya pangkatnya dijumlahkan. Kemudian bilangan ininya 2,5 dengan 4 dikalikan seperti biasa. Hasilnya 10 ya, 2,5 kali 4 sama dengan 10. Pangkatnya itu 3 ditambah 5, 10 pangkat 8. Maka hasilnya 1, 10 pangkat 9. Karena nolnya ditambahkan ke sini. Jadi 10 pangkat 1 kan ini sama saja ya, 10 pangkat 1, 10 pangkat 1 tambah dikalikan 10 pangkat 8, penjumlahan 1 tambah 8 sama dengan 9. Sama halnya juga pembagian. Nah, mungkin ini buat latihan ya. Saya screenshot, saya share di grup. Mungkin ada yang iseng-iseng ngerjakan buat latihan. Jadi saya share yang ini, soal ini. Nah, ini saya buat peta mind map ya, besaran dan satuan. Yang sudah saya jelaskan tadi, ada besaran pokok,
Itu ada 7, ya, 7 besaran pokok, ada panjang, ada masa, ada waktu, dan seterusnya. Dan juga perlu standar global untuk konsisten hasilnya. Itu ada satuan matriks, ada konversi satuan, ada akurasi, dan prefix matriks. Nah, ini jadi sudah saya jelaskan. Kemudian di besaran turunan juga sama. Tapi ini yang saya tuliskan hanya sebagian ya. Besaran turunan itu sangat banyak. Yang pada intinya adalah kombinasi dari besaran pokok. Nah, tapi ada satuan yang tidak diakui internasional, tapi dipakai. Nah, ini mungkin contoh lokasi, mungkin kalau pakai ARA itu daerah Bali ya. Satu ARA itu kalau saya tanya teman itu satu atau 1.000 ya. 1.000 apa 100 ya, Pak? Ada yang tahu? Satu ARA itu berapa? 100 ya. 100 meter persegi. Ya beberapa tempat itu pakai ARA gitu. Kalau di di OLX atau di Facebook kalau ada orang jualan tanah daerah Bali ya pakai ARA dia. Nah, ini saya sedikit tambahan. Jadi ada beberapa satuan yang tidak diakui secara internasional tapi tetap memiliki standar. Kalau di Indonesia ada satu DEPA, ada satu HASTA, ada satu KATI, ada satu PIKUL. Nah, mungkin itu kalau di Indonesia ya. Kalau di tempat lain itu yang biasa di Amerika itu kalau panjang itu nggak pakai meter dia, tapi dia pakai inci. 1 inci itu 2,54 cm. Atau dia pakai foot ya di Amerika, di Inggris, atau di daerah lain pakai yard gitu untuk luas biasanya. Sorry, untuk panjang. Kalau mil juga sama. Kalau pon ini berat ya, 1 pon, 2 pon biasanya untuk berat gitu. Kalau di pertandingan tinju kan pakai pon biasanya. Setahu saya begitu. Nah, saya tambahkan bagi teman-teman yang Muslim mungkin perlu kita ketahui ada beberapa besaran dan satuan dalam Al-Quran dan hadis yang disebutkan gitu. Misalkan dalam berat gitu ada misqal. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Itu kan misqal. Jadi digunakan untuk satuan berat. Nah, disebutkan dalam Al-Quran juga dan juga mungkin dalam hadis gitu. Satu misqal itu kira-kira kalau di zaman modern tuh sekitar 4,2 gram itu. Nah, ada istilah satu sa'. Nah, satu sa' ini biasanya digunakan teman-teman Muslim untuk eh, sedekah dan juga zakat ya. Jadi zakat fitrah itu sebetulnya takarannya tuh satu sok gitu atau satu satu sok kurma sekitar 3 literan lah, 2,7 liter. Ada juga mungkin kalau di Islam itu ada istilah mud gitu ya. Kalau mud itu lebih kecil dari sok. Ini sama juga dipakai buat konteks zakat fitrah gitu. Sekitar 0,68 liter. Itu satuan berat di dalam Al-Quran ya. Mungkin ada yang lain sih sebetulnya yang saya temukan hanya ini. Terus dalam Al-Quran itu untuk satuan volume itu pakai kulah. Ya, kulah ini satuan untuk mengukur air. Dalam hadis itu disebutkan air mencapai 2 kulah. Tidak menjadi najis kecuali berubah sifatnya. Nah, ini di hadis ya. Itu disebutkan 2 kulah itu sekitar 270 liter. Kemudian di Quran juga dalam satuan waktu itu ada hari ya, yaum. Mungkin kalau di kita juga pakai gitu ya. Ada sa'ah ya, sa'ah ini jam ya, walaupun secara eksplisit tidak disebutkan kalau kita kan 24 jam ya. Tapi kalau dalam Al-Quran itu tidak di tidak disebutkan secara eksplisit ya. Yang penting sa'ah jam gitu. Sa'ah itu artinya waktu yang singkat gitu.
Kemudian ada juga dalam Quran disebutkan satuan panjang, ada ziro. Satuan panjang yang setara dengan jarak siku dengan ujung jari. Yang konteksnya untuk mengukur panjang Ka'bah atau kiswahnya itu. Nah, ini juga di hadis itu disebutkan eh, tentang Jibril menahan apa ini? Oh, ini perjalanan perjalanan Isra Mi'raj ya. Ada juga Diro. Diro ini juga satuan panjang. Jadi di Al-Quran ya, di Al-Quran dan hadis pun sebetulnya juga ada yang juga disebutkan besaran dan satuan sebetulnya. Cuman kita tidak pakai eh, untuk perhitungan fisika seperti itu. Mungkin materinya hanya itu. Jadi hari ini sebetulnya mengenalkan pondasi dari fisika itu sendiri, yaitu besaran dan satuan. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan atau yang didiskusikan. Saya Pak Fahmi ya, mohon Oh, izin. monggo Pak. Eh, Apa ini kaitannya masalah massa tadi yang diposisikan di air. Kalau dicontohkan tadi ada kapal yang sangat besar, yang perbandingannya dengan kerikil gitu. Pak Fahmi, kerikil kan sangat kecil itu ya. Kalau dimasukkan air, dia langsung tenggelam gitu. Jadi istilah kepadatan itu di posisi mana? Fahmi? Oke, baik. Jadi itu kaitannya sama hukum Archimedes dan konsep kepadatan. Jadi kalau Archimedes itu kan sebuah benda, ya. Kalau teorinya ya, setahu saya ya, hukum Archimedes itu menyatakan bahwa eh, sebuah benda yang tenggelam sebagian atau seluruhnya dalam cairan akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat cairan yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi kan kalau dalam ceritanya itu kan eh, mahkotanya raja itu kan tercelupkan di mana eh, wadah air lah, terus ada yang tumpah dan seterusnya. Nah, bicara tadi ya kepadatan, ya. Jadi kepadatan itu kan sebetulnya massa persatuan volume, Mbak. Jadi rho sama dengan MV, ya. Jadi mempengaruhi apakah itu tenggelam atau mengapung. Jadi kapal itu kan pasti dari baja ya. Ya, ya meskipun kapal itu terbuat dari baja, tapi eh, apa ya? Desain kapal itu memiliki ruang kosong yang besar gitu atau rongga udara yang membuat kepadatan rata-rata kapal itu jadi kecil atau lebih rendah daripada kepadatan air. Itu sebetulnya yang menentukan sebenarnya juga desain kapal itu. Jadi desain kapal itu kan ada rongganya Pak ya, rongga udara, maksudnya bentuknya gitu ya, yang membuat kepadatan rata-rata sorry, kepadatan rata-rata kapal ya, atau massa total dibagi volume total itu lebih rendah daripada kepadatan air gitu. Jadi kapal itu ngapung gitu. Sedangkan kalau kerikil gitu ya, itu kepadatannya jauh lebih besar daripada air karena massa kerikil itu terkonsentrasi pada volume kecil. Jadi kerikil lebih besar dari gaya apung yang dihasilkan gitu. Kan juga kerikil nggak ada rongganya kan gitu. Sehingga kerikil itu tenggelam. Ini juga ada hubungannya sama eh, rongga udara atau desain kapal tadi.
Ya seperti kasusnya kapalnya Nabi Yunus itu yang kemudian harus terjun ke laut itu kan berarti posisinya kepadatannya sudah memenuhi syarat untuk tenggelam gitu ya. Wah, kalau itu saya kurang tahu itu, Pak. Jadi intinya kalau kapal itu sendiri ya sebetulnya juga tergantung desain sebetulnya. Desain Iya, itu menentukan apakah sebuah benda itu mengapung atau atau enggak ya. tenggelam gitu. Mau Makanya kenapa posisinya ada jurusan dibalik itu perkapalan kan itu ya tenggelam. juga ya karena juga kenapa ada kuliah perkapalan itu ya mungkin belajar desain kapal gitu ya. Bagaimana kapal itu bisa melaju lebih cepat. Ya, bagaimana desain itu mempengaruhi kepadatan rata-rata dan volume yang mampu eh, ya mengapung di air lah begitu. Kalau dicontohkan dengan kayu itu, Pak Fahmi, kayu yang besar, yang gelondongan itu ada yang dia potong kayu di hutan, kemudian diapungkan supaya apa ini mudah untuk pengangkutan itu kan posisinya volumenya juga masanya juga apa ya berat berat juga kalau dibandingkan apa rongganya kan seakan-akan tidak ada itu Aduh, kepadatannya ya. wah sulit jawabnya itu. Intinya sih, intinya kalau kepadatannya, ini kan kepadatan kayu versus air lah ya intinya. Jadi kalau kayu memiliki kepadatan lebih kecil dari air, ya, Ya. ya otomatis ngapung gitu Pak. Tapi ada toleransi sih Pak, setahu saya sih. Kalau Hmm. kayu itu kan berapa sih Pak kepadatan kayu? Ya mungkin 200 kali ya, 200 kilometer, 200 kilogram per meter kubik ya. Hmm. Sedangkan air itu kan kepadatannya 1000 lebih, Pak. 1000 kilometer, 1000 kilometer, 1000 kilogram meter, sorry, 1000 kilogram per meter kubik kalau nggak salah. Artinya kalau lebih dari 1000 tadi ya otomatis tenggelam, Pak. Oh, iya. Intinya kepadatan kayu harus lebih kecil dari sebentar. Ini bisa. Intinya PKU itu harus lebih kecil dari air. Intinya gitu sih, Pak. Selama kepadatannya itu tidak melebihi 1000, ya otomatis mengapung. Ya. Berarti jenis kayunya, Pak. Hmm. Kalau kayunya kayu keras gitu kayak ebony itu ya tenggelam, Pak. Kalau kayu ringan kayak kayu-kayu nggak tahu sih saya nggak ngerti jenis-jenis kayu, Pak. Tapi yang jelas kalau kayu yang keras mungkin ya itu otomatis tenggelam gitu karena kepadatannya lebih besar dari air. Dan juga mungkin ini Pak, oh mohon maaf, juga ada unsur ini ya. Kalau kayu itu kan ada apa ya, kelembapannya juga ada Pak. Jadi kalau kayu kering ya udah otomatis kan punya rongga. Ya di antara serat-seratnya itu udah pasti ada rongga. Jadi ya juga otomatis kepadatannya juga lebih rendah gitu. Kalau kayu yang basah atau bahkan sudah lapuk gitu ya, otomatis kan kerapatannya ya besar Pak. Kepadatannya tuh lebih besar. Ya otomatis ya tenggelam. Dan juga mungkin ya jelas lah ukuran dan ukuran bentuk gitu ya. Kalau kayunya besar, panjang, mungkin lebih stabil. Kalau mungkin justru kalau kecil, padat, ya mungkin tenggelam. Ya seperti tadi kasusnya kerikil kan. Kerikil tuh kan nggak ada kerapatan, nggak ada kepadatan gitu, sehingga dia jatuh. Mungkin itu Pak, Siap, siap. setahu saya ya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan. Kayak
Gampangannya gini sih Pak, kalau kasus yang tadi ya, misalkan besi sama busa. Ya, kalau besi kan otomatis kepadatannya tinggi sekali Pak. Besi itu sekitar 7 ribuan ke atas kalau nggak salah itu. 7 ribu, 7 ribu ya, 7 ribu kilogram per meter kubik. Kalau busa kan banyak rongga-rongganya Pak. Nah, gampangannya gitulah. Kalau busa kepadatannya rendah, banyak rongga udara, udah pasti dia ngapung. Iya. Kalau es, Pak, kalau es gimana, Pak? Air Es es, es yang beku. sudah efek Kalau di padat ya. Antartika tuh, Pak. Iya, itu Ya, ya, cenderung mengapung ya. iya dia mengapung. Berarti dia tidak memiliki kepadatan yang lebih daripada air itu. Kalau mencair, ya otomatis kan volumenya menyusut, kemudian eh, ya kepadatannya juga ya lama-lama Karena sifatnya sama, sama, ya. sama air itu maksudnya. Kalau batu karang juga sama. Batu karang itu kan materialnya padat, Pak. Batu karang. Kalau batu karang itu udah pasti tenggelam. Ya, Seperti padat ini, dia. seperti sama ini, sama-sama cairnya ya, minyak sama air gitu. Ya, Itu kurang kan lebih begitu. ketika dicampur itu kan yang apa minyaknya malah naik gitu ya. Ada yang bertanya, bagaimana kalau tanya beratmu berapa? Ya, lebih pas bagaimana pertanyaannya? Oh ya, kalau lebih pas ya masanya berapa gitu. Tapi nggak lazim sih, Pak. Nggak apa-apa, ngikuti masyarakat saja. Intinya, kalau berat itu harus dikali dengan percepatan gravitasi. Kalau Malah berat di saya 90 berarti ya 900 Newton. Tapi saya akan berbeda ketika saya menimbang di bulan gitu, udah pasti beda. Mungkin itu saja ya Pak, kita cukupkan. Eh, siap-siap. intinya malam ini membahas tentang besaran dan satuan. Jadi mungkin Materinya di share Pak kami ya. oh ya siap, Insya Allah. Pada intinya adalah ini kalau kita bicara tentang besaran dan satuan ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana menyeragamkan gitu ya, atau supaya konsisten gitu ya. Jadi hasil hitungan kita dengan orang lain itu sama gitu. Atau juga kalau antar peneliti itu kan bisa dilihat dari komunikasi ya. Jadi kalau lihat rumus A, rumus B hasilnya sama ya. Jadi kita enak ngobrolnya gitu. Jadi jadi penyeragaman satuan itu memudahkan juga untuk komunikasi gitu ya. Kalau beda ya berabe gitu. Nah, kayak misalkan kalau orang Bali udah biasa ngukur tanah dengan are gitu. Tapi kalau saya mungkin lupa itu apa gitu. Mungkin ada orang Amerika nggak paham itu aro itu satu aro itu berapa kan gitu kan. Seperti itu. Jadi perlu kita seragamkan ya ketika kita melakukan perhitungan fisika, terutama di dunia akademisi ya. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.